Video ini menceritakan tentang sejarah berdirinya PT Freeport di Indonesia serta hubungan kematian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang dibunuh pada tanggal 22 November 1963, saat mengendarai iring-iringan mobil melalui Dealey Plaza di pusat kota Dallas, Texas. Lalu beberapa tahun setelah itu, terjadi pemberontakan PKI di Indonesia yang kemudian memaksa Soekarno untuk lengser dari jabatan presiden, lalu digantikan oleh Jenderal Soeharto. Banyak teori yang berkembang, jika ternyata kematian Kennedy, serta lengsernya Soekarno dari kursi presiden, itu semua ada hubungannya dengan berdirinya perusahaan tambang emas PT Freeport di Papua. Benarkah demikian? Hampir 90% narasi yang ada dalam video ini dikutip dari portal berita detiknews.com. Sedangkan gambar-gambar dalam video, sengaja admin ambil dari berbagai sumber yang ada di Google. Selamat menyaksikan. Tambang emas di Papua yang kini dieksplorasi PT Freeport McMoran awalnya ditemukan oleh 3 geolog asal Belanda. Mereka, Jean-Jacques Dozy, A. Colligen, dan Frans Wissel, bekerja untuk Netherland New Guinea Petroleum Company, yang bermarkas di Babo, Papua Barat. Pada 1936, ketiganya menemukan gunung emas di Ertsberg saat melakukan perjalanan ke puncak Kartens di Papua. Dozy lantas menuangkan temuan tersebut dalam sebuah laporan yang kemudian disimpan di salah satu perpustakaan di Belanda. Musabab situasi politik, laporan tentang adanya gunung emas di Papua itu tetap tersimpan hingga 1959. Belanda kala itu sadar, jika laporan tersebut dibuka ke publik, hal itu akan berdampak pada situasi politik yang akan mengubah masa depan Papua. Tapi sebenarnya informasi soal penemuan gunung emas di Papua juga diketahui oleh Director of Central Intelligence Agency, CIA, Allen Dulles. Allen Dulles adalah adik kandung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. Keluarga Dulles memiliki hubungan yang erat dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller. Dulles, yang juga berprofesi sebagai pengacara, kerap membantu perusahaan minyak Belanda dan Amerika yang memiliki masalah terkait investasi di wilayah Indonesia. Hal itu bahkan dia lakukan sejak beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Dari situlah Dulles berkeinginan menguasai sumber daya alam di Papua, termasuk gunung emas di Ertsberg. Operasi Dulles untuk menguasai tambang di Papua mulai dilakukan di masa Presiden Amerika Serikat dijabat John F. Kennedy. Presiden Kennedy, pada awal menjabat, melantik Allen Dulles sebagai Direktur CIA. Namun Dulles tak memberikan informasi soal gunung emas di Papua kepada Kennedy. Allen Dulles tak memberikan informasi tentang emas kepada Presiden Kennedy, kata Indonesianis asal Australia, Greg Paul Grain. Ia mengatakan hal itu saat bedah buku karyanya, Bayang-Bayang Intervensi, Peran Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno, di kantor pusat LIPI, Selasa, 5 September 2017. Menurut Paul Grain, Dulles dan Kennedy secara tidak langsung terkait dengan proses bergabungnya Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keduanya sama-sama ingin Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia, tapi mereka punya strategi yang berbeda. Kennedy ingin bersama Soekarno menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setelah Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Namun Dulles tak sepakat. Dulles ingin menghentikan rencana Kennedy dan merancang sejumlah strategi. Salah satunya menghalangi niat Kennedy memberikan bantuan untuk Indonesia. Pada 1963, Kennedy menerima undangan dari Bung Karno untuk datang ke Indonesia. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. Namun Kennedy tak pernah sampai di Papua karena dia tewas terbunuh, kata Greg. Kennedy tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas dengan iringan mobil terbuka pada Jumat, 22 November 1963. Pada saat bersamaan, Dulles juga terus merancang strategi untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi presiden. Dulles, yang sudah meniti karir panjang di bidang intelijen, bahkan sejak Presiden John F. Kennedy baru lahir, dengan piawai merancang strategi untuk membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil. CIA di bawah Dulles selalu membuat peristiwa-peristiwa politik yang membuat Soekarno tak bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengurus ekonomi dengan baik. Dulles menggunakan berbagai upaya untuk menggulingkan Soekarno. Kenapa Soekarno harus disingkirkan?
Jawabnya, jika Soekarno tetap berkuasa, amat sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua, yang sudah menjadi milik Indonesia. Karena Soekarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat, tulis Ikrar Nusa Bakti dalam pengantar buku tersebut. Dulles sadar, jika Soekarno menjadi presiden Indonesia seumur hidup, rencananya menguasai tambang emas di Papua akan gagal. 2 tahun setelah Kennedy tewas, terjadi peristiwa G30S, yang menjadi titik awal tumbangnya kekuasaan Soekarno. Setelah Kennedy tewas dan kekuasaan Soekarno tumbang, jalan Dulles menguasai tambang emas di Papua pun lancar. Dan benar saja, setelah Soekarno tumbang dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Soeharto. Maka, dengan sigap Soeharto beserta kroninya langsung mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, PMA, yang draftnya dirancang di Jenewa, Swiss dan didiktekan oleh pengusaha minyak dunia asal Amerika Serikat, Rockefeller. Undang-undang itu sendiri kemudian disahkan pada tahun 1967. Dan sejak saat itu, praktis. Freeport diserahkan kepada perusahaan asing Amerika Serikat serta diberi wewenang untuk menguras emas di Papua sampai sekarang. Bung Karno pernah mengatakan, biarkan kekayaan itu tertanam dalam perut Ibu Pertiwi sampai anak-anaknya sendiri mampu menggalinya. Presiden Soekarno tahu kapitalisme pertambangan akan menerkam Indonesia bulat-bulat. Maka sejak awal menjadi presiden, Soekarno tak mau ada pemodal asing berkuasa di tanah Republik. Dia menolak saat para pengusaha Amerika Serikat hendak membuka usaha tambang di Papua. Dalam tulisannya jauh sebelum merdeka, Bung Karno juga pernah mengingatkan bahwa suatu hari nanti kaum kapitalis akan datang kembali ke negeri ini dengan berbagai cara untuk menguras kekayaan bangsa Indonesia. Dan satu hal yang mampu mengatasi persoalan-persoalan itu semua adalah dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Salam nasionalisme.